Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, perkenalkan saya, Santo Adi Nugraha akan memaparkan hasil penelitian dari penyusunan penelitian tesis yang telah dilakukan. Judul tesis yaitu Analisis Faktor-Faktor yang Memengaruhi Adopsi Layanan Digital pada Bank Umum di Indonesia, menggunakan pendekatan teknologi acceptance model atau TAM dengan variabel mediasi literasi keuangan. Adapun dosen pembimbing dalam penyusunan tesis ini adalah Bapak Dr. Rangga Almahendra STMM. Latar belakang penyusunan tesis ini yaitu pertama, bahwa perbankan masih menghadapi tantangan dalam meningkatkan adopsi layanan digital karena meskipun layanan digital seperti mobile banking telah diluncurkan dengan berbagai fitur canggih, namun persepsi nasabah terhadap kegunaan layanan ini belum sepenuhnya optimal. Kedua, TAM sering digunakan menganalisis adopsi teknologi dengan mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi penerimaan pengguna terhadap teknologi baru, berupa persepsi kegunaan dan persepsi kemudahan, sebagaimana dibahas dalam penelitian Sugadini et al. 2018. Sementara itu, sikap terhadap penggunaan dibahas oleh Muhammad et al. 2023, dan niat perilaku untuk menggunakan dieksplorasi oleh Limanan dan Kenny 2023. Adapun literasi keuangan berperan krusial mendorong peningkatan untuk memahami dan memanfaatkan layanan digital perbankan. Ketiga, terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi, di antaranya adanya persepsi layanan perbankan digital tidak memberikan manfaat signifikan dibandingkan layanan konvensional, kesenjangan infrastruktur digital, kurangnya dukungan saat mengalami kesulitan penggunaan, adanya sikap resistensi terhadap perubahan teknologi, kekhawatiran keamanan, serta terjadinya insiden atau pengalaman negatif. Sedangkan permasalahan terkait literasi keuangan yaitu akses edukasi keuangan yang tidak merata, serta kesenjangan akses informasi yang masih terbatas bagi sebagian masyarakat. Sementara itu, juga terdapat inkonsistensi hasil penelitian sebelumnya mengenai faktor-faktor yang memengaruhi di mana beberapa studi menunjukkan hubungan positif dan studi lain mengungkapkan hubungan negatif. Penelitian ini diharapkan dapat mengatasi kekurangan pengetahuan atau address gap in knowledge terkait adopsi layanan digital bank di Indonesia dan variabel-variabel yang memengaruhi. Lebih lanjut, kebaruan dari penelitian ini terletak pada pendekatan holistik yang mengintegrasikan pendekatan TAM dengan variabel mediasi berupa literasi keuangan. Untuk itu, ditetapkan tujuan dari lakukan penelitian ini adalah satu, untuk mengetahui pengaruh faktor perceived usefulness terhadap adopsi layanan digital dengan mediasi literasi keuangan. Kedua, menganalisis pengaruh faktor perceived ease of use terhadap adopsi layanan digital dengan mediasi literasi keuangan. Ketiga, menganalisis pengaruh faktor attitude toward using terhadap adopsi layanan digital dengan mediasi literasi keuangan. Keempat, menganalisis pengaruh faktor behavioral intention to use terhadap adopsi layanan digital dengan mediasi literasi keuangan. Adapun landasan teori penelitian ini, pertama terkait adopsi layanan digital merujuk pada penerimaan dan pemanfaatan teknologi yang dipengaruhi oleh persepsi terhadap kemudahan penggunaan dan manfaat yang dirasakan. Menurut Kumar dan Yukita 2021 dan Xu et al. 2018, terdapat beberapa dimensi yang dapat digunakan sebagai indikator, yaitu compatibility, observability, reliability, trust, dan social influence. Selanjutnya, teknologi acceptance model disingkat TAM merupakan sebuah rangka yang berawal dari Theory of Reason Action yang dikembangkan oleh Fishbein dan Eisen pada tahun 1975. Selanjutnya, menurut Davis 1989, TAM memprediksi penerimaan teknologi berdasarkan dua faktor kognitif utama, yaitu persepsi kegunaan dan persepsi kemudahan. Berikut merupakan gambaran awal dari konstruksi TAM yang diperkenalkan oleh Davis tahun 1989. TAM dapat digunakan dalam rangka menganalisis hal-hal yang memberikan pengaruh bagi seseorang untuk menerima dan menggunakan layanan digital perbankan. Pertama, perceived usefulness atau kegunaan yang dirasakan dengan dimensi tolak ukur berdasarkan penelitian Davis 1989 menjelaskannya adalah keyakinan seseorang bahwa penggunaan sistem atau teknologi tertentu akan meningkatkan kinerja mereka. Kedua, perceived easy of use atau kemudahan penggunaan yang dirasakan dengan dimensi tolak ukur berlandaskan penelitian Davis 1989 yang mendefinisikannya sebagai sejauh mana seseorang meyakini dengan memanfaatkan sistem atau teknologi tertentu akan lepas dari upaya. Ketiga, attitude toward using atau sikap terhadap penggunaan dengan dimensi tolak ukur mengacu penelitian Fishbein dan Eisen 1975 dan Davis 1989 yang menjelaskannya sebagai sikap atau perasaan positif atau negatif seseorang terhadap penggunaan teknologi tertentu. Selanjutnya, behavioral intention to use atau niat perilaku untuk menggunakan dengan dimensi tolak ukur mengacu pada penelitian Eisen 1991 dan Venkatesh dan Davis 2000 yang mendefinisikan sebagai niat atau keinginan seseorang untuk menggunakan teknologi tertentu di masa depan.
Selanjutnya, variabel mediasi berupa literasi keuangan. Menurut Dewi et al. 2020 mengungkapkan bahwa literasi keuangan mencakup kemampuan memahami dan menerapkan berbagai aspek pengelolaan keuangan termasuk perencanaan anggaran dan investasi. Menurut Dewi et al. 2020 dan Clapper dan Lusardi 2020, indikator penting dalam literasi keuangan yaitu financial knowledge, financial attitude, financial behavior, understanding financial products, dan financial skill. Rangka model penelitian dapat digambarkan sebagai berikut, yaitu dengan menggunakan pendekatan teknologi acceptance model atau TAM dengan 4 faktor yang memengaruhi adopsi layanan digital bank, yaitu perceived usefulness, perceived easy of use, attitude toward using, dan behavioral intention to use. Dengan literasi keuangan menjadi variabel mediasi, maka hipotesis penelitian yaitu H1, perceived usefulness berpengaruh terhadap adopsi layanan digital dengan mediasi literasi keuangan. H2, perceived easy of use berpengaruh terhadap adopsi layanan digital dengan mediasi literasi keuangan. H3, attitude toward using berpengaruh terhadap adopsi layanan digital dengan mediasi literasi keuangan. Dan H4, behavioral intention to use berpengaruh terhadap adopsi layanan digital dengan mediasi literasi keuangan. Selanjutnya terkait dengan metode penelitian. Merupakan penelitian kuantitatif yang berfokus melakukan pengujian teori berdasarkan pengukuran variabel untuk menguji hipotesis dengan nilai atau angka. Menerapkan metode kausalitas untuk menguraikan hubungan sebab akibat atau interaksi antar berbagai konsep atau variabel yang dikaji. Populasi yang diteliti adalah nasabah bank umum di Indonesia dengan sampel dalam studi ini yang memenuhi kriteria sebagai nasabah bank umum di Indonesia yang memiliki tabungan lebih dari 5 juta. Penentuan jumlah sampel disyaratkan pada Hare et al. 2014, yaitu minimum 100 sampel dan dengan menggunakan 5 skala penilaian atau Likert untuk setiap estimated parameter item pernyataan penelitian sehingga jumlah sampel sebanyak 210, yaitu berdasarkan perhitungan dari 5 kali 42 parameter item pertanyaan kuesioner. Pengambilan sampel secara acak sederhana atau simple random sampling. Untuk operasional variabel penelitian terdiri dari variabel endogen berupa adopsi layanan digital dengan dimensi pengukuran compatibility, observability, reliability, trust, dan social influence. Kedua, variabel exogen berupa teknologi acceptance model yang terdiri dari perceived usefulness, perceived easy of use, attitude toward using, dan behavioral intention to use. Ketiga, variabel mediasi berupa literasi keuangan dengan indikator pengetahuan keuangan, sikap keuangan, perilaku keuangan, pemahaman produk keuangan, dan keterampilan keuangan. Selanjutnya dilakukan penyusunan pertanyaan dalam kuesioner kepada responden dengan kisi-kisi berdasarkan dimensi dari setiap variabel penelitian sebagaimana telah diuraikan pada penjelasan operasionalisasi variabel penelitian di mana masing-masing dimensi dibuatkan 3 pertanyaan sehingga total terdapat 42 pertanyaan. Analisis data dilakukan dengan perangkat lunak Smart PLS 4 dengan metode partial least square atau PLS untuk membuat prediksi dan mengidentifikasi hubungan antar berbagai komponen model serta membantu menentukan nilai variabel laten yang ingin diprediksi. Tahapan analisis berdasarkan PLS menurut Ghazali dan Latham 2015 yaitu pertama order model yaitu PLS algorithm di mana analisis bertujuan memastikan alat pengukuran yang dipergunakan valid dan reliable. Tahapan pengujian mencakup evaluasi convergent validity, discriminant validity, composite reliability, dan goodness of fit model. Kedua, inner model atau bootstrapping, yaitu evaluasi dengan menilai R-square variabel laten, pengujian hipotesis dengan tingkat signifikasi 5%, di mana hipotesis alternatif diterima jika nilai P kurang dari 0,05 dan sebaliknya hipotesis 0 diterima jika nilai P lebih besar dari 0,05. Selanjutnya, mengonstruksikan diagram jalur fungsi utama dengan memperhatikan hubungan antara indikator dan konstruk. Hasil dan pembahasan. Analisis data dimulai dengan pengujian PLS algorithm dengan hasil bahwa pertama, untuk uji validitas konvergen diperoleh nilai loading factor dan average variance extracted atau AVA menunjukkan semua nilai faktor pemuatan order loadings dengan indikator melebihi 0,7 dan nilai AV lebih dari 0,5 sehingga kriteria validitas konvergen telah terpenuhi. Kemudian untuk validitas diskriminan formal record criterion diperoleh bahwa semua konstruk berkorelasi terhadap konstruk laten lainnya karena telah melewati nilai diskriminan yaitu lebih besar dari 0,7. Untuk nilai cross-loading menunjukkan dibandingkan dengan korelasi indikator pada konstruk lain, semua konstruk masing-masing nilainya lebih tinggi, dan untuk nilai cross-loading telah melebihi 0,7 sehingga memenuhi kriteria validitas. Untuk uji reliabilitas,
menunjukkan bahwa setiap konstruk memiliki nilai composite reliability dan cross alpha lebih besar dari 0,7, yang berarti memenuhi standar reliabilitas yang diperlukan. Selanjutnya, pengujian goodness of fit model dinilai model termasuk fit dan terbukti ketepatannya karena nilai SRMR saturated model 0,058 dan nilai SRMR estimated model 0,070 atau keduanya lebih kecil dari 0,08. Selanjutnya, pengujian bootstrapping diperoleh bahwa koefisien determinasi atau R square sebesar 0,804 atau R square adjusted 0,795. Berarti konstruk ekstogen secara bersama berpengaruh terhadap variabel endogen sebesar 79,5%. Nilai tersebut lebih besar dari 75% yang berarti merupakan model yang kuat. Sementara itu, berdasarkan hasil uji pengaruh secara langsung dari masing-masing faktor terhadap adopsi layanan digital, diketahui bahwa seluruh faktor masing-masing berpengaruh signifikan terhadap adopsi layanan digital maupun terhadap literasi keuangan. Selanjutnya, pengujian hipotesis untuk melihat pengaruh dari setiap faktor terhadap adopsi layanan digital dengan melalui literasi keuangan sebagai variabel mediasi. Diperoleh p-value atau nilai P kurang dari 0,05 yaitu untuk H1, H2, dan H3. Sehingga H1 perceived usefulness melalui mediasi literasi keuangan berpengaruh signifikan terhadap adopsi layanan digital. H2, perceived easy of use melalui mediasi literasi keuangan berpengaruh signifikan terhadap adopsi layanan digital. Dan H3, attitude toward using melalui mediasi literasi keuangan berpengaruh signifikan terhadap adopsi layanan digital. Sedangkan untuk H4 diperoleh p-value atau nilai P lebih besar dari 0,05, sehingga diketahui bahwa behavior intention to use melalui mediasi literasi keuangan tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap adopsi layanan digital. Dari hasil analisis dan pengujian tersebut, maka dapat disampaikan implikasi manajerial agar manajemen bank pertama, mengembangkan fitur-fitur digital yang memberikan manfaat. Kedua, melakukan pengujian kegunaan secara berkala untuk memastikan bahwa semua fitur dapat diakses dengan mudah. Ketiga, manajemen juga perlu memahami dan menjelaskan pentingnya sikap positif disertai langkah spesifik yang dapat dilakukan. Keempat, merancang komunikasi terintegrasi dan menarik yang menyoroti manfaat layanan digital dengan cara yang relevan sesuai segmen. Kelima, manajemen juga perlu memahami pentingnya literasi keuangan dengan menyusun program dan rencana aksi yang dapat diimplementasikan dengan memanfaatkan layanan digital. Sehubungan dengan implikasi manajerial tersebut, maka strategi manajemen yang perlu dilakukan yaitu pertama, mengembangkan dan menyempurnakan desain antarmuka yang dilengkapi fitur-fitur layanan digital yang memberikan nilai tambah nyata bagi nasabah. Kedua, memastikan bahwa platform layanan digital yang disediakan ramah pengguna dan dapat diakses dengan mudah. Ketiga, membangun kepercayaan nasabah dengan program peningkatan sikap positif terhadap layanan digital melalui transparansi dan berbagai inisiatif pemasaran serta komunikasi yang efektif. Keempat, mengembangkan edukasi dan komunikasi serta melaksanakan program pelatihan dan edukasi serta dukungan teknis untuk menarik perhatian dan meningkatkan niat perilaku nasabah. Kelima, melakukan peningkatan literasi dan mengembangkan program literasi keuangan yang komprehensif dan terintegrasi serta berkelanjutan untuk meningkatkan kesadaran nasabah tentang manfaat layanan digital. Dengan demikian, maka simpulan penelitian sebagai berikut. Perceived usefulness, perceived easy of use, dan attitude toward using berpengaruh signifikan terhadap adopsi layanan digital melalui mediasi literasi keuangan. Sedangkan behavioral intention to use tidak berpengaruh signifikan terhadap adopsi layanan digital melalui mediasi literasi keuangan. Adapun manfaat penelitian ini bagi industri perbankan yaitu satu, pemahaman faktor-faktor yang berpengaruh terhadap adopsi layanan digital. Kedua, rujukan peningkatan manajemen strategi pemasaran. Ketiga, optimalisasi pengalaman pengguna. Keempat, dasar pengembangan produk dan inovasi. Kelima, acuan untuk pengambilan keputusan berdasarkan data. Keenam, peningkatan kepuasan dan loyalitas nasabah serta efisiensi dalam alokasi sumber daya. Selanjutnya, beberapa saran yang relevan dengan hasil penelitian ini yaitu bagi perbankan agar melakukan pengembangan layanan digital yang adaptif, segmentasi pasar dengan memperhatikan kondisi target nasabah, dan peningkatan literasi keuangan. Kedua, bagi pemerintah dan regulator agar dapat melakukan penyempurnaan dalam peningkatan kebijakan dan regulasi, memberikan dukungan untuk pendidikan literasi keuangan, dan mendukung promosi inisiatif digitalisasi. Serta bagi penelitian selanjutnya untuk dapat melakukan evaluasi dampak jangka panjang dari literasi keuangan dengan melakukan penelitian mendalam tentang faktor-faktor lain sesuai karakteristik nasabah dan studi komparatif di konteks internasional. Demikian pemaparan hasil penelitian dari penyusunan tesis yang telah dilakukan. Semoga bermanfaat dan terima kasih.